Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah keluarga atau ibadah berayat pada kesempatan kali ini. Dan mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada kesempatan saat ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Kita pujikan bait 2 dan bait yang ketiga, di saat ini ku angkat tembang. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bisa bersama berkumpul di tengah keluarga masing-masing untuk kami mengadakan ibadah keluarga pada kesempatan kali ini. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di sepanjang jalannya ibadah yang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami. Sehingga semua hal yang kami lakukan di dalam ibadah ini, semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan juga apabila ada dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan mengampuni,
sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh damai sejahtera. Ya Bapa, di dalam ibadah keluarga ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon juga Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua siap mendengarkan dan berusaha melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 387, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Ulangan pasal 31, kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 22. Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22 akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bagi engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka,
yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bahwa masa depan kita itu tergantung pada apa yang kita lakukan di hari ini. Jadi apa yang terjadi di masa depan kita itu tergantung kepada apa yang kita lakukan pada hari ini. Ungkapan ini bisa benar, bisa juga tidak. Kalau kita berpikir memang mungkin kalau kita hari-hari ini, di masa-masa sekarang ini, kita mungkin di dalam hal pekerjaan, bekerja dengan luar biasa keras, bekerja dengan baik, maka mungkin juga masa depan kita itu juga dalam pekerjaan bisa menjadi lebih baik karena kerja keras, usaha yang kita lakukan saat ini. Tetapi juga kita tidak bisa memprediksi masa depan kita, karena juga ada campur tangan Tuhan yang ikut merencanakan di dalam setiap kehidupan kita, juga termasuk masa depan kita. Makanya juga dikatakan bahwa masa depan itu adalah sebuah misteri. Kita hanya bisa berusaha untuk memperbaiki masa depan, tetapi kita tidak tahu masa depan kita. Karena masa depan kita semuanya juga masih misteri. Dan hanya Tuhan saja yang memang tahu pasti apa yang akan terjadi di dalam masa depan kehidupan setiap manusia. Setiap kita sebagai manusia tidak pernah tahu pasti akan masa depan kita. Kita hanya bisa berusaha untuk memperbaiki masa depan kita, untuk melakukan hal-hal yang terbaik demi masa depan yang lebih baik juga. Tetapi kita tetap tidak tahu pasti. Yang tahu pasti akan apa yang terjadi dengan masa depan kita tentu hanya Tuhan saja. Dan itulah juga yang terjadi di dalam bacaan yang kita baca bersama-sama pada kesempatan saat ini. Rupanya Tuhan juga tahu pasti atas masa depan bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel pada saat bacaan ini mereka masih di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi Tuhan juga sudah tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Masa depan bangsa Israel di tanah perjanjian rupanya bukan masa depan yang seperti dikehendaki oleh Allah. Bangsa Israel rupanya akan meninggalkan Tuhan di dalam masa depan di tanah perjanjian itu. Bangsa Israel rupanya akan menyembah Allah-Allah lain dan beribadah kepada Allah-Allah lain di tempat di mana mereka tinggal, di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan Tuhan sudah mengetahui itu pasti masa depan yang akan terjadi dalam diri bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan kemudian memanggil Musa dan Yosua, karena memang diketahui bersama bahwa pada akhirnya Yosua lah yang mendampingi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka berdua dipanggil untuk mengantisipasi apabila terjadi seperti yang diketahui oleh Allah tadi. Masa depan yang sudah diketahui oleh Allah terkait bangsa Israel yang akan meninggalkan Tuhan setelah mereka sampai di tanah perjanjian. Oleh karena itu, di ayat yang ke-19 tadi, Tuhan berfirman, saya ulangi ayat 19, oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nyanyian ini diminta oleh Tuhan diajarkan kepada bangsa Israel supaya
di dalam kehidupan mereka yang akan datang selanjutnya di tanah perjanjian, di mana mereka akan meninggalkan Tuhan. Dengan nyanyian ini diharapkan bangsa Israel kembali mengingat siapa Tuhan, siapa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir, menuju tanah yang berlimpah susu dan madunya tadi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi di ayat yang ke-20 tadi, bahwa mereka akan kenyang, bahkan mereka akan gemuk di tanah susu dan di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu ini. Tetapi rupanya di tanah perjanjian itu juga mereka akan meninggalkan Tuhan. Di tanah perjanjian itu juga mereka akan beribadah kepada Allah-Allah lain. Nah, inilah yang kemudian diantisipasi oleh Tuhan melalui Musa dan Yosua, supaya mereka berdua mengajarkan tentang nyanyian-nyanyian ini kepada bangsa Israel. Diharapkan nyanyian ini bisa menjadi saksi, dan ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka bisa mengingat kembali. Mereka bisa mengingat Tuhan lagi melalui nyanyian ini. Karena nyanyian inilah juga yang akan diajarkan juga termasuk kepada keturunan mereka, keturunan bangsa Israel, supaya mereka tetap bisa kemudian mengingat apa yang menjadi janji dan sumpah Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan mengiring mereka menuju tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, hal inilah yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Jadi tentu kalau kita berpikir kenapa bangsa Israel kemudian di tanah perjanjian itu lupa kepada Tuhan, biasanya memang orang ketika sudah mengalami kenikmatan, mengalami kenyamanan, biasanya juga tergoda oleh hal-hal yang lain. Sehingga akhirnya mereka lupa dari mana datangnya kenikmatan dan kenyamanan yang mereka miliki saat ini. Nah, itu yang juga terjadi dalam hidup bangsa Israel ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Mereka sudah tidak dalam perjuangan lagi di padang gurun. Mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Mereka sudah nyaman dengan hidupnya di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi di saat itu juga muncul godaan-godaan dari penyembahan-penyembahan terhadap Allah-Allah lain, yang akhirnya membuat mereka justru melupakan siapa Tuhan yang membawa mereka, siapa Tuhan yang kemudian membuat mereka bisa merasakan kenikmatan yang berlimpah-limpah di tanah perjanjian itu. Nah, disinilah fungsinya. Kemudian Tuhan mengantisipasi itu dengan mengajarkan nyanyian ini kepada bangsa Israel melalui Musa dan Yosua tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita juga merasakan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita berpikir bahwa di tengah-tengah masa sulit kita seringkali mengalami pergumulan, tetapi justru biasanya di masa sulit, di tengah pergumulan itu, seringkali kita mengingat kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi jangan salah, justru ketika kita mengalami banyak kenyamanan, banyak kenikmatan, dan seolah-olah hidup kita sudah berjalan dengan baik, di situ kadang kita menjadi lengah. Kita mudah tergoda oleh hal-hal yang lain yang justru akhirnya menjerumuskan kita untuk menjauh kepada Tuhan. Nah, inilah yang juga terjadi dalam bangsa Israel dan juga mungkin terjadi dalam hidup kita semua sebagai manusia. Kita bisa saja juga mengalami masa depan seperti bangsa Israel tadi, di mana kita dituntun, diberkati oleh Tuhan ketika masa-masa sulit kita. Tetapi kemudian ketika kita sudah mengalami kenyamanan, ketika kita sudah mengalami kenikmatan di dalam hidup kita, mungkin kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Mungkin kita bisa saja lupa terhadap Tuhan, karena kita terlalu menikmati atau terlalu nyaman dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki. Nah, kalau kemudian kita belajar dari apa yang terjadi dalam bacaan kita, maka harus terus ada peringatan-peringatan yang ada dalam diri kita. Kalau bangsa Israel tadi sebagai peringatan kepada mereka adalah Musa mengajarkan nyanyian-nyanyian kepada bangsa Israel yang mengingatkan tentang karya Tuhan, menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, di dalam Tuhan membimbing, menuntun bangsa Israel menuju tanah yang berlimpah susu dan madunya itu. Nah, bagi kita bagaimana? Kita punya Alkitab yang menjadi saksi bagi kita
tentang bagaimana karya Kristus, tentang bagaimana karya Allah di dalam membimbing, di dalam memberikan damai sejahtera, di dalam menuntun setiap manusia. Maka marilah itu kita ingat terus. Alkitab ini, bacaan kita yang kita baca sehari-hari ini bukan hanya sekedar bacaan atau bukan juga sekedar kewajiban untuk membaca Alkitab, tetapi disinilah juga kita kembali mengingat bahwa siapa kita, bahwa apa yang kita miliki dan kita rasakan saat ini, mungkin kenikmatan, mungkin kenyamanan, mungkin sukacita, itu bukan karena diri kita sendiri. Tetapi ingatlah, selalu ada Tuhan yang membimbing dan menuntun setiap langkah hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ingat itu terus melalui perenungan terhadap apa yang menjadi kesaksian di dalam kitab suci ini. Maka apalagi di dalam situasi pandemi ini, di tengah banyaknya tantangan, mari kita terus menggumuli firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Kita terus merenung bersama-sama dengan keluarga kita, memperbaiki diri kita, terus mengingat apa yang menjadi firman Tuhan, supaya di dalam hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Kita senantiasa mengingat Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita tidak melupakan Tuhan. Kita terus mengingat apa yang menjadi firman dan juga menjadi ketetapan Tuhan. Serta kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita selalu ingat kepada Tuhan. Kita tidak pernah lupa dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita terus mengingatnya. Melalui bacaan kita, melalui perenungan kita. Oleh karena itu, perenungan-perenungan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah-rumah kita masing-masing, ini adalah cara terbaik kita untuk terus kita mengingat Tuhan. Untuk terus kita supaya tidak sampai kita kemudian menjauh dari Tuhan. Inilah pentingnya untuk kita bersama-sama menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kiranya kita selalu diperlengkapi oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap kita mengingat Tuhan, untuk tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan melalui perenungan-perenungan yang terus kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk menyediakan waktu secara khusus. Kami bisa beribadah bersama, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, juga memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk terus mengingat Tuhan, untuk terus kami bisa mendekatkan diri kami kepada Tuhan di dalam segala situasi yang kami alami di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya ya Bapa, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka tetap bisa menjalani proses pemulihannya dengan baik, hingga pada saatnya mereka bisa kembali pulih, kembali sehat, menjalani aktivitasnya dengan baik dan dengan penuh sukacita. Kami serahkan hidup kami semua juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin di dalam hidup kami mengalami tantangan dan pergumulan di dalam pekerjaan, ataupun di dalam hidup kami sehari-hari, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan tetap mampukan kami untuk bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dari setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami serahkan seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami sehari-hari, juga keluarga kami semua. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, khususnya GKJW Mojosari, mulai warga anak sampai dengan warga lansia. Kami mohon Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran baik dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan,
dalam hal aktivitas sehari-hari yang dilakukan, Tuhan senantiasa menyertai juga memberkati. Ya Bapa, begitu juga untuk kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Di tengah segala keterbatasan kami mohon Tuhan senantiasa membimbing menyertai kami, supaya kegiatan pelayanan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk bangsa dan negara kami, dengan segala tantangan yang ada dalam situasi sulit ini, kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga ketika ada rencana-rencana, keputusan-keputusan yang diambil, semuanya diambil bukan atas dasar keinginan atau kepentingan pribadi semata, tetapi demi kebaikan seluruh bangsa dan negara Indonesia ini, supaya kami semua sebagai warga negara juga bisa merasakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Serta ajarilah kami juga sebagai warga negara untuk senantiasa patuh dan taat kepada para pemimpin bangsa kami. Bapa, kami juga terus berdoa untuk para tenaga medis, untuk aparat TNI Polri, untuk para relawan yang harus berjuang di dalam situasi pandemi ini. Berkati mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, juga berkati keluarga mereka yang mungkin harus mereka tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab mereka. Dan saat ini kami bersama-sama juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas segala berkat, segala penyertaan yang Tuhan berikan. Maka dari itu kami serahkan dengan setulus hati kami ya Bapa, seluruh persembahan ini kiranya Tuhan senantiasa menyertai juga memberkati. Demikian Bapa, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing, menyertai kami di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Seluruh doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami ini, semua kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 425. 425 bait 1 dan bait yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita mohon berkat dari Tuhan.
anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati juga menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.